Ya teman-teman, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama untuk berkumpul meskipun secara online dan bersama-sama mendengarkan dan juga bersekutu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda-Mu. Engkau berkati setiap kami, teman-teman remaja yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka dapat tidak sekedar membaca tetapi juga benar-benar merenungkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita akan bersama-sama membaca dari Roma 13 ayat yang pertama hingga ke-7. Nah, sebelumnya teman-teman bisa melihat bahwa judul renungan kita pada hari ini adalah Bakti Bagi Negeri. Nah, apa sih kira-kira bakti bagi negeri ini? Kita akan lihat dulu konteksnya dari bacaan kita. Roma 13 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengusaha hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian pembacaan kita berbagi mereka yang mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bakti bagi negeri. Kira-kira apa yang di pikiran teman-teman aja semuanya tentang bakti bagi negeri? Mungkin kan menjadi seorang PNS nantinya? Atau misalnya bakti bagi negeri berarti ikut turun ke jalan saat Omnibus Law. Tahu ya, momen ketika Gejaya memanggil sekitar tahun lalu, kalau tidak salah, atau 2 tahun yang lalu, di mana orang-orang mahasiswa terkhususnya turun ke jalan untuk melakukan demo terhadap kasus Omnibus Law. Apakah bakti bagi negeri adalah seperti demikian? Atau bakti bagi negeri itu misalnya anak-anak SMP, SMA ikut karya tulis ilmiah, menciptakan sesuatu inovasi yang baru untuk negeri. Genos, teman-teman tahu ya, Genos adalah salah satu tes yang untuk mendeteksi COVID menggunakan nafas, dan itu hanya ada di stasiun kereta api Indonesia. Itu adalah hasil karya tulis ilmiah loh. Hasil karya anak negeri. Apakah bakti bagi negeri itu seperti demikian? Ataukah bakti bagi negeri itu artinya melestarikan budaya negeri? Bagi saya, keempat ini bisa jadi menjadi bagian atau menjadi bentuk bakti bagi negeri. Nah, tetapi kita bersama-sama melihat bakti bagi negeri versi Paulus. Dan kemudian dari versi Paulus itulah yang kita akan bersama-sama teladani. Pertama, kita harus mengerti kenapa sih kok Paulus ini menceritakan tentang bakti bagi negeri. Nah, Paulus itu menuliskan nasihat ini berangkat dari keapatisan bangsa Yahudi kepada pemerintah. Jadi, bangsa Yahudi itu merupakan bangsa yang apatis dan juga antipati. Kalau teman-teman nggak tahu dua kata ini, saya sudah memberikan penjelasannya dalam KBI. Jadi apatis dalam KBI itu artinya acuh tak acuh, nggak peduli, masa bodoh. Jadi kayak kalau teman-teman merasa bodoh amat, udahlah terserah negeri ini mau ngapain, udahlah capek sama corona, udahlah capek PPKM diperpanjang mulu. Nah, itu bisa jadi teman-teman apatis atau antipati, penolakan perasaan yang tidak suka yang sangat kuat,
saking jengkelnya, tidak suka dengan negeri, antipati terhadap pemerintah. Nah, maka dari itu bangsa Yahudi menjadi enggan untuk memberi upeti kepada pemerintah. Jadi zaman dulu itu pajak namanya upeti, teman-teman. Nah, upeti itu bisa berupa emas, bisa berupa hasil kebun mereka, atau misalnya mereka bekerja di apa, dan seperti itulah mereka bayar upeti. Nah, mereka menganggap bahwa memberi upeti hanya dilakukan kepada Allah. Itu tertulis dalam Matius 22 15 sampai 22. Teman-teman bisa membandingkan itu. Jadi yang boleh menerima upeti bagi bangsa Yahudi itu hanya Allah. Jadi mereka sangat enggan untuk memberi upeti kepada pemerintah. Nah, mengapa sih kok bisa terjadi demikian? Mengapa kok mereka seperti ini, si bangsa Yahudi ini? Ternyata kondisi jemaat Roma di sana, ya orang-orang yang di Roma pada saat itu hidup di bawah bayang-bayang pemerintahan Romawi. Jadi mereka tidak mudah untuk dapat mempercayai nasihat Paulus, tidak mudah untuk Paulus bisa menekankan atau menasihati mereka, karena mereka ditekan oleh bayang-bayang pemerintahan Roma. Apalagi pada saat itu kekristenan menjadi sesuatu yang sering ditekan oleh pemerintah Roma, karena mereka masih menganut paham-paham dewa-dewi. Jadi kayak berbeda paham, berbeda aliran agama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, sehingga mereka melihat pemerintah itu dari sudut pandang negatif. Mereka menganggap bahwa pemerintah itu jahat, mereka menganggap bahwa pemerintah itu bukan wakil Allah, pemerintah itu bukanlah orang yang harus ditaati, sehingga mereka kemudian merespon pemerintah dalam bentuk yang negatif juga. Mereka tidak mampu untuk memberikan respon secara positif, karena di dalam pikiran mereka pemerintah itu sudah jelek. Oh, gimana pun pemerintah itu jelek. Nah, tetapi Paulus kemudian menekankan sebuah yang ditekankan Paulus, yaitu ini: tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, Paulus ingin menekankan bahwa sebuah ketaatan itu harus dilakukan oleh jemaat Roma pada saat itu. Nah, ya, yang harus kita teladani dari Paulus adalah tentang ketaatan. Bagaimana kita taat terhadap pemerintah, seperti yang ia katakan kepada jemaat di Roma. Paulus menekankan bahwa ketaatan jemaat Roma harus taat kepada pemerintah. Paulus mengatakan demikian: bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Apa yang dikatakan Paulus ini sejatinya senada dengan apa yang dikatakan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kenapa? Karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Pemerintah merupakan alat Allah dalam dunia ini. Kalau kita bilang bagaimana bisa kok pemerintah itu alat Allah sih gitu. Sejatinya orang-orang memilih pemerintah itu juga pasti tidak sekedar milih, tidak sekedar karena saya dapat istilahnya kayak uang kesuksesan yang setiap dibayar gitu ya, atau uang kampanye. Tidak sekedar itu, Allah juga ikut campur dalam penerapan pemerintah dalam bentuk apapun. Nah, ketaatan pada perintah ini harus didasarkan pada kesadaran hati, bukan didasarkan karena ketakutan, karena mereka adalah wakil Allah. Jadi ketaatan ini kepada pemerintah itu bukan karena aku takut nanti Allah murka dan sebagainya, tetapi karena memang benar bahwa kita taat kepada mereka pemerintah sebagai kesadaran hati. Nah, contoh taat pada pemerintah apa sih? Kalau zaman Paulus, ya versi Paulus ini harus membayar upeti atau pajak. Apakah kita harus membayar pajak? Nah, teman-teman dan saya sendiri juga belum untuk bisa membayar pajak, karena belum punya rumah sendiri, belum punya motor sendiri, belum punya bangunan yang harus berpajak sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk membayar pajak.
Yang kita bisa lakukan, versi kita adalah stay at home. Teman-teman tahu PPKM terus diperpanjang, tapi sayangnya hubungan kita nggak diperpanjang. Candaan seperti itu. Stay at home teman-teman. Terus kalau teman-teman yang udah bisa vaksin, kalau sudah ada vaksin untuk 12 tahun, teman-teman daftar secepat-cepatnya dan sebisa mungkin mendapatkan vaksin itu. Kita berupaya untuk taat kepada pemerintah dengan cara melakukan vaksin. Untuk apa? Untuk negeri ini supaya menyampai herd immunity. Terus apalagi belajar giat meski kita sekolah online. Pemerintah berusaha untuk membuat inovasi bagaimana bisa belajar dengan jarak jauh. Teman-teman jangan pikir pemerintah itu cuma DPR gitu ya. Terus misalnya apa ya, dinas gitu. Guru-guru teman-teman atau misalnya guru-guru dan mungkin teman-temannya yang baru masuk kuliah, dosen-dosen teman-teman itu bagian dari pemerintah sebenarnya. Tapi mereka dalam bidang pendidikan. Mereka adalah wakil dari pemerintah untuk menerapkan di sekolah dan kampus teman masing-masing dalam bidang pendidikan. Dengan kita belajar giat meski secara online gitu ya, kita sama dengan membantu taat kepada pemerintah. Atau misalnya mengikuti syarat perjalanan. Kalau teman-teman mau pergi keluar kota, teman-teman melakukan syarat perjalanan. Jadi teman-teman misalnya ngurus tes antigen gitu ya, mengurus keperluan ke kelurahan, RT, RW atau sebagainya. Atau karya lainnya. Apa karya lainnya misalnya? Teman-teman yang bisa main musik, silakan berkarya. Membuat rekaman musik atau misalnya mengikuti lomba musik. Kalau teman-teman tahu Eka Agustiwana itu ya, yang bagian dari salah satu komposer yang paling bagus juga yang modern zaman sekarang, dia membuat karya-karya musik dengan misalnya lagu dari bahasa daerah. Nah teman-teman bisa lakukan itu. Atau teman-teman tahu Rewind 2020 kalau nggak salah ya, yang di YouTube itu, teman-teman bisa membuat. Kalau misalnya teman-teman punya kelebihan passion di karya itu, kerjakan. Apapun yang teman-teman bisa kerjakan, kerjakanlah. Apapun yang positif dalam kehidupan teman-teman, dalam setiap bidang teman-teman, kerjakanlah. Selamat berbakti pada negeri dengan tindakan praktis dan realistis sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama untuk belajar dan diingatkan bagaimana kami taat kepada pemerintah. Sebentar lagi kami akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia Tuhan, tanggal 17 Agustus. Kiranya dalam masa-masa kami menyambut kemerdekaan ini, ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kiranya kami dapat menjadi pribadi yang lebih taat kepada pemerintah. Kami diingatkan untuk taat kepada pemerintah itu dalam bentuk yang praktis dan realistis, Tuhan. Kami berterima kasih, kami boleh diingatkan untuk kami tetap di rumah, melakukan vaksin dan sebagainya. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat membantu kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa dan memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah sebagai bentuk kami juga taat kepada Engkau. Tuhan, kami saat ini bersama-sama berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih menjalar di seluruh Indonesia. Kami berdoa kiranya vaksinasi terus dapat digulirkan Tuhan. Vaksinasi dapat terus dioper sehingga kami semua boleh mencapai herd immunity. Dan kami juga berdoa bagi teman yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa dan percaya bahwa mereka dapat sembuh Tuhan. Dan nantinya mereka dapat bersama-sama kembali dengan kami untuk bersekutu dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang terus berupaya memaksimalkan herd immunity dan juga
menurunkan angka kematian COVID. Juga kami berdoa bagi nakes-nakes yang terus berjuang Tuhan merawat orang-orang yang terpapar COVID. Kiranya Engkau memberkati setiap bagian-bagian peran-peran yang telah mereka ambil, dan kiranya apa yang mereka kerjakan dapat terus membantu Indonesia menjadi lebih baik Tuhan dalam khusus pandemi ini. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Temanggung. Kami berdoa Tuhan bagi setiap badan pelayanan yang di GKI Temanggung. Kami berdoa bagi komisi lansia, komisi dewasa, LXP, sekolah minggu, K3, dan juga majelis jemaat yang bersama-sama memberikan waktunya untuk mau melayani di GKI Temanggung sebagai bagian daripada badan pelayanan. Kiranya apa yang mereka susun dalam program kerja atau mereka kerjakan program kerja inovasi baru dalam masa pandemi, kiranya itu dapat memberdayakan jemaat-jemaatmu di GKI Temanggung ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap teman-teman remaja dan juga keluarga dalam kesehatannya, biarlah di tengah kondisi yang semakin mengerikan karena COVID tak kunjung turun, kiranya mereka dapat terus sehat dan dapat terus dalam keadaan yang baik Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan mereka dan juga berkumpul bersama teman-temannya secara online di persekutuan atau ibadah lainnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga orang tua mereka. Kami berterima kasih bahwa mereka tetap dapat didampingi oleh keluarga dan orang tua. Kami berdoa supaya keluarga dan orang tua mereka dapat terus sehat, dapat terus dilancarkan rezekinya, dan apa yang dilakukan selalu berhasil. Kami juga berdoa bagi teman-teman remaja dalam pendidikannya Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus menambah sekolah online lagi, menambah waktu untuk sekolah online. Kami terkadang bosan, kami terkadang jenuh Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu membantu kami menjadi orang-orang yang taat untuk terus belajar meskipun secara online Tuhan. Kami memiliki pergumulan Tuhan, pribadi lepas pribadi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengetahui setiap hati kami, dan Engkau akan selalu datang dan membantu kami untuk berjuang melawan pergumulan ini. Dan kiranya setelah kami menyelesaikan pergumulan ini, kami dapat memberikan buah bagi orang lain. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.